Shalom saudaraku, kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang sikap di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan gak butuh apa-apa, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah, dan Dia ingin mengimpartasikan akan sifat murah hati yang ada pada Dia itu, kalau bisa menjadi milik dari anak-anaknya. Jadi anak-anak Tuhan murah hati sama seperti Bapa di surga murah hati adanya. Untuk itu kita harus belajar memberi, mempersembahkan sesuatu dengan rela, tidak dengan sedih hati atau rasa terpaksa. Kemarin sudah kita bahas, saudaraku ya. Kemudian kalimat terakhir yang saya ingin ulangi yaitu, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Cheerful, ya, dengan hilaros, itu dengan gembira, begitu ya. Memberi dengan gembira. Nah, saudara, sekarang kita masuk ayat yang ke-8 dari 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Jadi, saudara, jalan untuk beroleh kasih karunia Allah, itu salah satunya adalah kita belajar memberi dengan sukacita. Mempersembahkan sesuatu dengan hati gembira. Tidak dengan sedih hati atau dengan rasa terpaksa. Nah, kasih karunia itu oleh Tuhan akan dilimpahkan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kata Rasul Paulus. Nah, kemudian dilanjutkan, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Menarik untuk kita renungkan kata berkecukupan, saudara. Kalau kata cukup itu di dalam Alkitab dikaitkan dengan rasa. Kita ingat ya, di dalam 1 Timotius ya, 1 Timotius 6, nah kita lihat saja, saudara, saya tiba-tiba diingatkan, 1 Timotius pasal 6, dikatakan memang ibadah itu, ayat 6, saudara, 6 ayat 6 ya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi cukup itu berkait dengan rasa. Ada orang berkata bahwa cukup itu relatif, ya memang, saudaraku. Cukupnya si A itu beda dengan cukupnya si B. Beda pula dengan cukupnya si C. Ya kan? Nah, sekarang gambarannya manusia aja lah, saudara. Ketika kita masih bayi, itu cukup buat bayi itu adalah kalau dia diberi susu, ya kan? Susu itu sudah cukup buat dia. Bahkan kalau dia dipaksa makan nasi, dia nggak bisa. Sakit perut, dia bisa muntah, tersedak, saudara. Kalau bayi, nanti beranjak besar, tidak cukup hanya susu saja. Dia harus makan makanan keras, kan begitu, saudara. Nah, ini kan seperti halnya contoh kehidupan manusia itu yang bertumbuh ya, dari bayi, anak-anak, kemudian orang dewasa. Demikian kata cukup itu selalu berkait dengan rasa, saudara. Kalau dikatakan di sini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kalau kita merasa puas, ya sudah, itu cukup, saudaraku. Nah, jadi kita harus belajar untuk mengucap syukur senantiasa dengan setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan pada kita. Inilah makna kata kecukupan. Dan di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan dicukupkan di dalam segala sesuatu. Saya percaya, saudaraku, ketika kasih karunia Tuhan itu dilimpahkan atas seseorang, maka dia akan cukup. Memang cukup berkait dengan rasa, saudaraku. Kalau orangnya dikasih, ya katakan duit aja, saudara ya. Dilimpahi dengan uang, katakan 10 juta, ya dia bisa cukup dengan 10 juta itu, tapi bisa juga dia berkata 10 juta tidak ada artinya, itu rasa kurang, ya kan?
Kalau rasa cukup, ya 10 juta lebih dari cukup, kan begitu. Bahkan ada orang-orang 100 juta, 1 miliar pun itu masih rasa kurang, saudaraku ya. Nah, jadi memang relatif. Tapi di sini saya ingin ngajak saudara untuk menanggapi firman Tuhan itu, ketika kasih karunia dilimpahkan kepada kita, maka kita dijamin akan senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan, nah ini penting, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Garis bawahi, saudaraku, berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan, anak-anaknya itu memperoleh kasih karunia cukup dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, dan berkelebihan dalam kebajikan, saudara. Jadi kelebihan kita itu harus kita nilai apakah itu kebajikan. Kalau ada orang berkelebihan tapi untuk dirinya sendiri, itu bukan yang Tuhan maksudkan. Jadi urutan dengan dari awal, saudaraku, kan dikatakan di ayat 6 itu, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kemudian hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan seterusnya, yang kemudian ayat 8 kita bahas hari ini, saudaraku. Bahwa Bapa kita itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, sehingga kita berkecukupan dalam segala sesuatu, ya. Baik dalam rasa maupun secara ya kenyataan kita memang cukup. Jangan saudara sudah dikasih terus berkata, enggak cukup, ya itu rasa tidak puas itu jangan sampai ada. Ketika kita dipuaskan dengan apa yang Tuhan limpahkan pada kita, mari kita sekarang nilai, apakah aku ada kelebihan dalam pelbagai kebajikan. Nah, inilah maksud tujuan Tuhan dengan Dia memberkati anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati.